Apa itu bela negara? Nah, di Indonesia sendiri, bela negara diartikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh rasa kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wujud bela negara sendiri secara fisik dapat diartikan sebagai usaha pertahanan dalam menghadapi serangan fisik maupun agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Sedangkan bentuk non-fisiknya yaitu berupa upaya berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, sosial, moral, maupun peningkatan kesejahteraan bangsa tersebut. Nah, kenapa sih kita harus melakukan bela negara? Jadi, bela negara sendiri di Indonesia memiliki beberapa tujuan. Di antaranya, yang pertama, ada tujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Lalu, yang kedua, ada tujuan untuk melestarikan budaya. Yang ketiga, ada tujuan untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, ada tujuan untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan yang terakhir, ada tujuan untuk menjaga identitas dan integritas bangsa. Berbicara bela negara, tentulah di benak kita akan terlintas suatu tindakan upaya pembelaan mempertahankan yang dijiwai rasa kecintaan kepada bangsa dan negara. Rasa cinta yang tumbuh dari hati yang paling dalam setiap warga negara terhadap tanah air, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, perlu memahami Indonesia secara utuh, meliputi pengetahuan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, serta posisi geografi. Dengan memahami keberadaan Indonesia seutuhnya, akan menumbuhkan nilai-nilai dasar bela negara sebagai rasa bangga, sebagai bangsa pejuang, rasa memiliki sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan tumbuhnya rasa cinta tanah air pada setiap warga negara Indonesia, akan lahir sikap bela negara yang kuat sebagai modal dasar kekuatan bangsa dan negara yang siap berkorban untuk menjaga, melindungi, dan membangun bangsa dan negara menuju terwujudnya cita-cita nasional. Implementasi upaya bela negara dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali contohnya yang dapat kita terapkan dengan hal-hal yang bermanfaat di kehidupan keseharian kita. Bela negara bisa kita lakukan dimulai dari diri kita sendiri. Sebagai contoh, dengan kita belajar rajin dan sungguh-sungguh, di samping kita akan menjadi orang yang berilmu dan berpotensi menjadi orang yang berprestasi secara tidak langsung. Dan otomatis negara yang dapat keuntungan berupa bertambahnya orang-orang pintar, orang-orang berguna, para pengusaha, ilmuwan cerdas, dan yang lainnya. Dalam lingkungan bermasyarakat, bela negara yang dapat kita lakukan yaitu seperti bekerja berdasarkan prinsip gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, melaksanakan ronda malam dan siskamling, menciptakan suasana tentram dan damai serta rukun di lingkungan masyarakat, dan menghargai adanya perbedaan antar sesama anggota masyarakat, antar ras, suku, agama, dan juga kelompok-kelompok. Sebagai mahasiswa, kita harus belajar dengan giat sebagai bentuk untuk membela negara kita. Karena belajar merupakan kegiatan yang penting yang harus dilakukan oleh setiap orang. Belajar juga dapat didefinisikan sebagai suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk mengadakan perubahan dalam diri. Perubahan tersebut mencakup perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya. Saud mengemukakan tujuan belajar sebagai berikut. 1. Belajar bertujuan untuk mengadakan perubahan dalam diri. Misalkan nih, ketika kita belum memasuki sekolah, kita bertingkah laku manja, egois, cengeng, dan lain sebagainya. Kemudian, setelah beberapa bulan masuk sekolah, tingkah laku kita akan berubah menjadi lebih mandiri.
dan kita juga dapat bergaul dengan teman-teman di sekitar kita. Hal ini menunjukkan bahwa kita dapat belajar dari lingkungan baru. Kedua, belajar dapat bertujuan mengubah kebiasaan dari yang buruk menjadi lebih baik. Kebiasaan itu bisa berubah dari kebiasaan buruk merokok, buang sampah sembarangan, lalu misalnya nih suka main sembarangan sampai tengah malam. Hal ini dapat dirubah dengan belajar dan mendisiplinkan diri. Yang ketiga, belajar bertujuan untuk mengubah sikap dari yang negatif menjadi positif, dari yang tidak hormat menjadi hormat. Misalkan nih, awalnya ada seseorang remaja yang ternyata selalu bersikap menentang orang tua. Kemudian, dia dapat dirubah menjadi lebih patuh dan hormat dengan pembelajaran. 4. Pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kecakapan, misalkan dalam hal olahraga, kesenian, jasa, teknik, perikanan, pertanian, pelayaran, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut dapat dicapai dengan ketekunan belajar dan latihan yang sungguh-sungguh. Nah, yang keempat itu ada bela negara bagi mahasiswa. Nah, bela negara ini dapat dilakukan kapanpun, dimanapun oleh mahasiswa. Nah, bela negara ini bisa diwujudkan dengan sikap rajin belajar, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, lalu patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku, dimanapun itu berada, bisa mulai dari hal yang kecil, mulai dari menaati peraturan di kampus, membuang sampah pada tempatnya, dan sebagainya. Nah, mahasiswa juga diharapkan dapat ikut ambil bagian dalam memerangi segala ketidakadilan maupun kejahatan di lingkungan kampus maupun luar kampus. Nah, dan juga menolak keterlibatan dalam paham-paham radikalisme. Nah, selain itu, bela negara bagi mahasiswa juga bisa dengan kita mengikuti organisasi-organisasi, mengembangkan bakat kita. Nah, dengan mengembangkan bakat kita, kreativitas kita dapat memajukan bangsa Indonesia dan membela negara ini.